2022. Halo, selamat malam Pak Wisnu. Halo, malam Bu Ellen. Salam kenal Bu. Mungkin tidak diturunin dikit, jadi Bapak bisa posisinya bisa agak naik dikit gitu. Gini, bisa? Dikit lagi. Sudah? Nice. Iya, Oke. Iya, Pak Wisnu. Ya, teman-teman semuanya, ini ada Pak Wisnu dari, Pak Wisnu dari Capital Asset Management ya. Pak Wisnu ini adalah Head of Investment dari PT Capital Asset Management. Dengan ini ya, IG-nya Reksadana Capital. Nah, Iya, Pak Wisnu, betul. boleh dong Pak Wisnu di-share nih tentang, mungkin nggak bisa secara eksplisit ya, kita memahami untuk buy side atau asset management itu nggak bisa cerita tentang strategi di dapurnya secara detail. Tapi boleh dong Pak di-share view-nya Pak Wisnu kalau ngelihat market gimana nih hari ini IHSG breakout dan gap up, perekonomian gimana ke depan, apakah akan recover cepat atau masih akan lambat-lambat aja? Oke. Terima kasih Bu Ellen atas kesempatannya. Salam kenal juga untuk teman-teman Mtrade ya. Mungkin kita bahas dari sisi ekonominya dulu ya Bu ya, dan nanti baru kita masuk ke IHSG ya. Jadi kalau kita lihat sih dari ekonomi, kita udah melihat bahwa recovery itu udah nyata terjadi ya Bu Ellen. Jadi kalau kita lihat dari aktivitas sektorial ataupun data ekonomi itu udah kelihatan banget recovery terjadi. Contoh kayak tadi baru keluar data indeks manufaktur ya, di bulan April kita tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Kemudian kalau kita lihat dari data konsumsi semen sepanjang 4 bulan pertama di 2021 itu kita udah hampir kembali ke masa pra-Covid. Jadi kalau di 2021 Januari sampai April konsumsi semen kita kurang lebih sekitar 19,8 juta ton. Itu kita udah hampir kembali kayak waktu 2019. Januari April 2019 itu kita kurang lebih konsumsi semen 20,5 juta. Jadi udah turunnya tuh udah tinggal dikit lah gitu. Sementara kalau kita lihat dari misalnya apalagi marketing sales emiten properti yang listing itu on average first quarter udah tumbuh kurang lebih sekitar 30% gitu. Jadi kita ngeliat demand itu udah mulai terjadi gitu. Jadi memang ini harusnya, makanya kita percaya bahwa di kuartal kedua ini harusnya kita udah bisa keluar dari resesi Bu gitu. Nah jadi untuk sementara full year kita, proyeksi ekonomi, kita perkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 3,5 sampai 4% gitu. Nah, apa yang mendorong driver ekonomi kita tahun ini? Kita lihat ada beberapa. Yang pertama tentu dari program stimulus pemerintah ya. Kita tahu pemerintah kan keluarin PEN ya, program pemulihan ekonomi nasional itu 700 triliun. Dan kita lihat itu huge amount of money ya. Kalau kita lihat size GDP kita itu 12.000 triliun. Pemerintah keluarin 700 triliun, berarti kurang lebih itu sekitar hampir 6% dari size ekonomi kita. Pemerintah keluarin stimulus. Jadi harusnya itu bisa mendrive ekonomi kita. Selain itu juga kita ngelihat kita dapat blessing dari kenaikan harga-harga komoditas ya. Mungkin kalau Bu Ellen perhatikan dan teman-teman investor perhatikan, kita lihat harga CPO itu naik year on year udah naik lebih dari 60%. Coal bahkan udah lebih dari 100%. Jadi harusnya itu bisa mendorong ekonomi kita. Sebagai contoh kalau kita lihat dari CPO itu menyerap tenaga kerja kurang lebih 16 juta orang. Kita lihat itu impact-nya akan luar biasa ya. Jadi kalau kita asumsikan aja satu pekerja itu menanggung 2 anggota keluarga, berarti itu berapa multiplier ya kan? 16 juta kita kali 3 berarti ada 50 juta penduduk Indonesia yang terdampak dari kenaikan harga CPO. Jadi itu harusnya bisa mendorong daya beli masyarakat. Itu baru dari CPO, belum dari coal, metal mining, dan lainnya. Jadi sih kita lihat harusnya ekonomi Indonesia di tahun ini akan jauh lebih baik ya dari tahun lalu. Jadi kita perkirakan sih bisa tumbuh di kisaran 3,5 sampai 4% untuk ekonomi Indonesia. Gitu. Oke. Kalau Pak Wisnu sendiri berarti view-nya masih optimis di komoditas ya untuk tahun ini ya? Iya. Kita sih terutama untuk metal mining untuk long term ya. Kita sih suka untuk metal mining. Tapi memang kalau untuk batu bara, untuk CPO walaupun memang harganya naik, tapi memang untuk ke emiten kita sih masih agak nggak ngelihat impact-nya akan terlalu positif ya, karena kita tahu sekarang lagi heboh dengan green energy dan kita lihat investor tuh memang sudah arahnya ke sana gitu. Jadi banyak investor yang udah mulai agak menghindari saham-saham yang nggak ramah lingkungan gitu. Bahkan udah mulai ada beberapa klien yang minta bahwa mereka mau portfolionya itu bersih dari emiten-emiten yang nggak ramah lingkungan seperti itu. Makanya kita sih optimis di metal mining ya.
terutama Nah, kalau tapi kalau kita komoditas. perhatikan metal mining saat ini saham-saham seperti Antam, Inco dan teman-teman ya, valuasinya lumayan tinggi gitu. Sementara kalau yang coal, harga coal kemarin juga lumayan naik, lumayan lumayan jumping gitu, lumayan lompat ya, lumayan tinggi ya. Dan secara valuasi ada beberapa saham coal yang masih secara valuasi masih terdiskon. Contohnya kayak Adaro kayak gitu. Pendapatnya Pak Wisnu gimana? Iya, memang kalau kita lihat dari sisi valuasi jauh memang saham-saham coal itu jauh lebih menarik ya. Kalau dari sisi valuasi lebih murah memang. Ya, tapi memang kita melihat ini lebih, tapi kalau untuk long term sih kita masih lihat ya memang mereka diskon ya cheap for a reason gitu. Kenapa mereka murah ya karena memang investornya udah mulai agak menghindari gitu loh, terutama untuk investor asing udah mulai agak menghindari dulu dengan saham-saham berbasis coal gitu. Jadi mungkin kita lihat ini bisa dimanfaatkan momentum, tapi untuk kita lihat lebih ke jangka pendek ya, tidak bisa untuk ke long term. Tapi kalau kita lihat untuk long term play-nya, untuk komoditi, kita sih lebih percaya di metal mining ya. Gitu. Jangka pendeknya berapa lama, Pak? Mungkin ya kita lihat, kalau misalnya kita bisa ride dari kenaikan harga coal ini, mungkin kita bisa ikutin ya, mungkin di kuartal 2, tapi kita mungkin harus waspadain juga nanti di kuartal 3 ya, karena biasanya kan skala seasonality biasanya tuh kalau coal itu kan mulai turun lagi tuh di kuartal 2, kuartal 3, baru mulai naik lagi di kuartal 4 ya. Jadi dari kapital Oke. Ya, gimana? Dari capital management target IHSG tahun ini dianggap berapa, Pak? Oke, kita untuk target IHSG kita dari awal tahun itu kita pasang target di 6.900 ya, dan kita masih maintain sih. Gitu. Jadi kita lihat ada beberapa faktor yang akan mendorong IHSG, walaupun memang nggak akan naik secara terus gitu ya, pasti akan ada volatilitas, namun sih kita lihat untuk sampai akhir tahun sih kita lihat IHSG bisa ke 6.900. Nah, faktornya apa, katalisnya apa? Ya tentu pertama dari pemulihan ekonomi ya. Kita lihat ini kan udah mulai nyata, harusnya ini bisa mendorong IHSG. Selain itu juga kita harapannya juga investor asing nih udah mulai melirik lagi nih ke Indonesia. Kalau kita lihat kan 1 bulan terakhir kan investor asing udah mulai ada foreign inflow ya, kurang lebih sekitar 3 triliun, dan harapan kita itu bisa berlanjut ya. Karena kalau kita lihat 5 tahun terakhir nih asing udah keluar dari IHSG kurang lebih 100 triliun ya. Jadi kalau kita lihat 5 tahun lalu kepemilikan asing masih di atas 50%, sekarang udah tinggal 40%, udah the lowest. Jadi kita lihat ini bisa momentum yang bagus buat investor asing untuk masuk. Apalagi kalau kita lihat, go ahead ya. Ya, apalagi kalau kita lihat dari indeks-indeks negara maju, itu misalnya saya ambil perbandingan MSCI World Index, jadi itu adalah kumpulan saham-saham negara maju, itu PBV-nya valuasinya udah mahal sekali. PBV-nya itu MSCI World Index di kisaran 3,5 kali. Sementara kalau di MSCI Emerging Market, kumpulan saham-saham negara emerging termasuk Indonesia, itu PBV-nya baru kisaran 1,8 kali. Jadi itu ada gap selisih PBV itu lebih dari 1 kali. Jadi itu udah jauh banget gitu. Makanya kita lihat dengan udah premiumnya saham-saham developed market, ini bisa jadi kesempatan bagi investor asing untuk masuk ke emerging market. Nah, kalau kita bicara emerging market, nggak akan lepas dari Indonesia ya. Karena kalau kita lihat kan Indonesia ini salah satu yang menarik. Tadi saya baru cek, kita dari sisi EPS growth, kita salah satu yang tertinggi untuk laba bersih per sahamnya di antara emerging market. Kita kurang lebih 30%. Sementara untuk return on equity kita di kisaran 11%. Sementara indeks dari emerging market lain rata-rata di bawah 10%. Jadi sih harusnya kalau dari kacamata investor asing, Indonesia cukup menarik ya. Nah, kalau diperhatikan ya, sekarang kan PMI China naik, PMI Amerika juga naik gitu. Indonesia juga naik sih sebenarnya. Kira-kira investor asing tuh mereka bakalan lebih tertarik untuk masuk ke negara-negara maju kayak Amerika, terus kemudian negara berkembang yang udah lebih besar seperti China, atau mereka masuk ke Indonesia. Apa sih yang membuat Indonesia menarik di mata mereka gitu? Karena sekarang kalau kita lihat recovery ada di mana-mana. Iya, betul. Kenapa mereka bisa, perkiraan kita ya, kenapa mereka bisa mulai masuk lagi ke kita, ya memang kan pertama yang tadi, karena mereka udah, posisi mereka ini sudah under own ya, mereka udah keluar 100 triliun, mereka udah tinggal 40% kepemilikannya, dan kalau dari sisi developed market, misalnya di Amerika itu PBV-nya udah relatif mahal sekali ya, gitu, makanya mereka mau nggak mau kan harus melirik ke negara-negara, yang punya value lebih baik, salah satunya emerging market. Nah, kenapa mereka memilih emerging market, salah satunya Indonesia ya gitu. Kita lihat Indonesia itu dari sisi pertumbuhan salah satu yang terbaik. Kita EPS growth kita tahun ini 30% dan itu jauh di atas dari negara-negara emerging market lainnya. Selain itu dari sisi profitabilitas, return on equity kita juga itu udah 11-12%.
Sementara emerging market lainnya itu di bawah 10% gitu. Jadi kita menawarkan EPS growth yang lebih baik, sementara profitabilitas kita juga jauh lebih tinggi. Namun memang kembali lagi kita lihat ada resiko juga ya, Bu Ellen. Tentu kita harus perhatikan juga nih situasi corona gitu ya, gitu. Karena ini kalau saya lihat kita berkaca ke pengalaman kenaikan kasus di pas libur tahun baru kemarin, itu tuh baru puncak-puncaknya itu 4 sampai 6 minggu setelah libur tahun baru. Nah, makanya kalau kita lihat lebaran, berarti kan lebaran itu kan pertengahan Mei ya. Berarti kalau kita berkaca itu 4 sampai 6 minggu dari pertengahan Mei, rata-rata itu berarti mulai puncaknya itu akan terjadi pertengahan Juni sampai akhir Juni. Makanya kita harus closely watch banget nih, Bu. Kalau misalnya ternyata kenaikan kasusnya itu bisa terkendali, ya ini harusnya akan positif ya untuk market kita. Oke, oke. Pak mau nanya nih, kalau selain tadi kan sebutin sektor komoditas ya, selain sektor komoditas yang kira-kira dari capital yang masih menarik apa buat tahun ini? Oke, kita Yang buat suka. dikoleksi saat ini, lebih tepatnya. Oke, kita suka perbankan ya Bu. Kita memang dari awal tahun kita suka perbankan karena kita lihat harusnya di tahun ini saham-saham emiten perbankan, terutama yang Big Four ya, bank-bank besar itu akan ada recovery kinerja mereka. Kalau kita lihat kan provision expense itu harusnya tahun ini udah jauh berkurang karena mereka kan udah keluarin provision expense besar-besaran di tahun lalu gitu ya. Sementara coverage ratio mereka juga udah tinggi gitu. Jadi harusnya sih mereka beban provisinya udah jauh lebih rendah. Selain itu kita lihat juga harusnya margin akan meningkat. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih cost of fund emiten perbankan ini udah turun semua ya. Kalau kita lihat kan deposito bunganya udah turun semua kan ya Bu ya. Kalau tahun lalu tuh rata-rata di 5%, sekarang kalau big banks kalau kita taruh deposito udah paling udah di bawah 3% gitu. Jadi cost of fund mereka udah makin rendah, harusnya itu bisa mendorong margin emiten perbankan gitu. Jadi kita, apalagi kalau kita lihat dari valuasi juga masih relatif menarik gitu. Jadi kita suka sih untuk perbankan untuk tahun ini. Oke, menarik sih. Perbankannya lebih suka perbankan yang gede-gede atau perbankan yang digital atau yang gimana? Ini ketawa. Iya. Ya kalau boleh dijawab aja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita jawab. Ya kita memang suka dengan tentu ini ya Big Four perbankan ya, BCA, Mandiri, BNI, BRI. Kita di situ kita cukup overweight di sana karena kita memang percaya bahwa pemulihan ekonomi terjadi, kemudian kita percaya profitabilitas perbankan juga akan bagus dan salah satunya akan berdampak ke situ gitu. Sementara kalau untuk digital banking kita udah mulai masuk juga ke digital banking, tapi memang selective name ya Bu. Kita jadi lihat yang market cap paling besar dan memang yang udah kelihatannya kita lihat udah ada ekosistem yang paling bagus gitu kan. Gitu ya. Ya mungkin ya kalau kita boleh sebut ya Arto kita cukup menarik ya, walaupun memang ini kita lihat ini masalah ini growth lah, itu untuk jangka panjang ya, kita harus lihat ke depannya seperti apa. Cuman kan kalau kita lihat Arto itu kan punya ekosistem yang dari konsumen Gojek, konsumen Tokopedia itu udah hampir 60 juta orang gitu ya, itu harusnya bisa menarik gitu. Bicara tentang Arto, tentang perusahaan-perusahaan teknologi digital ya, perusahaan teknologi ya. Dan juga rencana IPO dari beberapa unicorn. Kalau boleh tahu nih ya, di-sharing dikit gitu ya, tipsnya gimana sih buat investasi perusahaan-perusahaan teknologi dan juga perusahaan unicorn ini gitu. Tadi kan saya ada bahas dikit tentang MTech, terus kemudian ada ASA juga yang cukup menarik gitu. Terus ya gimana kalau menurut Pak Wisnu? Oke. Memang kalau untuk saham-saham teknologi ini kita nggak bisa melakukan pendekatan valuasi normal ya. Misalnya pakai PE, PBV itu pasti udah nggak akan kena karena mereka pasti udah tinggi sekali gitu ya. Jadi yang kita lihat umumnya adalah dari sisi misalnya usernya mereka seperti apa sih, ekosistemnya mereka seperti apa sih gitu loh. Seperti yang kayak saya sebutkan, kayak misalnya Arto itu kan kita udah lihat sendiri nih ekosistemnya mereka. Mereka ada dari pengguna Gojek, mereka ada pengguna Tokopedia, itu kan udah 60 juta. Jadi mereka tuh istilahnya udah ada konsumen yang bisa mereka garap itu 60 juta orang. Dan itu angka yang luar biasa besar gitu. Itu hampir 1/4 penduduk Indonesia itu ada istilahnya ada di ekosistem mereka gitu. Jadi emangnya kalau kita lihat untuk teknologi, kita harus lihat dari sisi ekosistemnya sih Bu. Gitu. Dan juga prospek ke depannya, kira-kira perkembangan usernya seperti apa gitu loh. Seperti itu.
Oke, oke, oke. Hmm, selain itu, selain perbankan, komoditas masih ada lagi nggak yang menarik sektor yang lain? Yang mungkin saat ini Hmm. bisa diinvestasi gitu. Oke. Kita juga suka misalnya untuk healthcare ya. Karena kalau kita lihat emiten healthcare ini istilahnya mereka dapat apa ya? Ya bisa dibilang blessing ya dari kasus COVID ini. Karena dengan adanya COVID, okupansi rate mereka itu rumah sakit itu meningkat drastis dan juga margin mereka itu juga meningkat. Jadi ada beberapa emiten yang listing juga mereka menerima apa namanya pasien COVID itu mereka justru marginnya itu meningkat gitu loh dari normal karena memang margin dari emiten apa namanya pasien COVID itu lebih tinggi daripada pasien rawat inap normal gitu loh. Jadi harusnya kita lihat emiten rumah sakit nih bisa dapat ya istilahnya berkah lah di saat musibah gitu ya. Seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya nanti pemerintah udah mulai terapin vaksinasi itu mereka bisa jadi ada pendapatan juga tuh. Gitu ada one off apa pendapatan di tahun ini. Seperti itu. Oke, aku review teknikal dikit ya. Mumpung keingat teman-teman Boleh. tadi baru dibahas oleh Pak Wisnu emiten rumah sakit. Yang menariknya ada SAME, Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Dia masih sideways juga, masih sideways dan ya, ini masih menarik sih untuk SAME sih teman-teman ya. Wait and see aja kalau misalkan breakout dari 575. Jangan langsung hajar semuanya juga karena sempat terjadi false breakout pada 10 Mei kemarin. Bisa mulai dicicil beli ya jika breakout dari 575 gitu. Oke, Pak Wisnu mungkin ada tips-tips atau pesan apa yang mau disampaikan ke teman-teman atau mungkin kalau mau buka account mau beli reksadana gimana cara? Oke. Jadi kalau untuk teman-teman Mtrade yang mau apa namanya belajar lebih jauh tentang reksadana bisa follow Instagram kita itu di Reksadana Capital bisa di follow di situ kita ada apa namanya biasa ada posting mengenai financial planning mengenai reksadana gitu ya. Jadi bisa apa namanya di follow untuk apa namanya Instagram kita gitu. Hmm, oke, oke, oke. Oke deh, nanti kapan-kapan ngajar juga ya Pak ya buat user Mtrade ya. Buat Siap, trading. Oke ya. siap. Thank you so much Pak Wisnu. Ada Ya, pesan-pesan untuk teman-teman yang hari ini udah mulai girang, marketnya udah mulai breakout. Pesannya gimana kayak waktunya investasi atau waktunya gimana gitu? Apa oh yang ya, harus dilakukan? iya, kita optimis di saham gitu ya. Namun memang kita tetap lihat volatilitas masih akan ada, terutama dari kasus COVID, kemudian juga belum nanti isu tapering. Makanya kita menyarankan teman-teman investor untuk bisa masuk secara bertahap ya, averaging gitu ya. Jadi nggak lamsam. Jadi karena memang kita lihat volatilitas masih tinggi, walaupun kita optimis sampai akhir tahun IHSG itu masih bisa ke kisaran 68 sampai 69. Tapi mungkin tips investasinya bisa melakukan secara apa namanya averaging ya gitu. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Wisnu buat sharingnya buat malam hari ini ya. Teman-teman Sama-sama semuanya, Ibu. ya malam saya masih akan lanjutkan untuk update cryptocurrency. Thank you Pak Wisnu Ya, dari makasih Ibu. Capital Management. Jangan kapok sharing-sharing lagi bareng kita. Siap Bu, Nanti pasti. di aplikasi MT. Oke, thank Oke you Pak Bu, Wisnu. ya. Oke, aku mau update untuk kriptonya. Sekarang ini banyak banget yang nanyain kripto. Kripto sih sebenarnya sekarang posisinya jadi mirip-mirip kayak saham ya. Posisinya jadi sideways di bawah gitu. Doge hari ini naik lumayan tinggi, teman-teman. Kalau dari aku sih simpel aja, ini jadi kayak saham mirip saham strateginya. Kalau ada naik atau ada technical rebound itu manfaatkan buat kurangin posisi dulu aja. Karena masuk masa sideways gini udah mulai nggak asik lagi gitu ya. Jadi manfaatkan buat kurangin posisi. Kayak tadi Doge naik ya, kalau ada naik-naik kurangin posisi dulu. Resistennya di angka 0,45, ada potensi koreksi. Terus kemudian ada USDT. Ini juga dia naik kena resisten juga di angka 1,78. Bisa gunakan untuk exit buat teman-teman yang punya modal di bawah itu. Kalau kita perhatikan patternnya ada pattern double bottom juga untuk ada ini dengan resisten 1,78, tapi ini spekulatif banget antara breakout kayak di persimpangan jalan gitu 50-50 antara breakout dan breakdownnya bisa kurangin muatan separuh lah gitu ya. Terus kemudian BNB USDT BNB USDT ini dia confirm breakout dari pola double bottom per saat ini, nggak tahu ntar per jam 12 malam gimana.
dan next target atau next resistennya di angka sekitar 500 gitu. Strateginya masih sama, teman-teman manfaatkan untuk exit gitu. Ya, Mahaka Radio Integra banyak banget yang nanyain hari ini tadi ya, teman-teman ya. Tadi sempat mencapai level tertinggi di angka 380, kemudian koreksi sampai ke 322. Tadi kita ada spekulatif buy di angka sekitaran 340 ya, dan ini turun. Kita akan buat besok, kalau besok turun lagi kita akan jual untuk melakukan pembatasan resiko gitu. Jadi jangan hold kelamaan juga gitu ya, karena fluktuasinya atau volatilitasnya udah lumayan tinggi. Terus kemudian MNCN hari ini naik bagus banget, breakout bagus banget gitu. Tadi MTrade juga ada beli di 980-an, jadi udah hold, udah cuan. Kemungkinan dia bisa mencapai sekitaran 1050 sampai 1100. Kita sih trading jangka pendek aja karena masih sideways gitu. Terus BBKP tadi aku udah bahas ya. BBKP itu kalau buat teman-teman yang trading bisa exit mungkin sekitaran 528 sampai 530-an gitu. MTrade udah beli dan udah jualan tadi, udah profit taking sekitar 12 sampai 15% gitu. Jadi kalau misalkan ada naik dalam jangka pendek sih manfaatkan buat exit dulu aja. Kalau misalkan nyangkut di atas angka 600 kemungkinan sekitaran 1 bulanan, nah 1 bulanan bisa hopefully bisa recover. Disclaimer juga. Itu aja sih dari saya teman-teman, dan jangan lupa join seminar online besok hari Sabtu. Mungkin nanti ke depannya untuk SODV atau seminar tiap Sabtu ini kita akan dedikasikan khusus untuk premium user supaya mereka juga bisa tanya jawab dengan lebih ini ya. Kita dedikasikan untuk premium user, dan Sabtu ini teman-teman masih bisa enjoy untuk seminar online Sabtu jam 7 malam, dan pastinya kita masih akan kasih event-event gratis buat teman-teman yang ada di Instagram juga. Jangan khawatir ya teman-teman ya, dan tiap hari saya juga masih akan nge-live. Oke, jadi teman-teman yang mau join MTrade Premium langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp, karena kita tidak hanya akan menambah benefit untuk yang free, untuk freemium, artikel-artikel, konten, dan event untuk free, tapi untuk yang premium kita juga akan tambahin benefit terus. Semoga bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit. See you tomorrow. Oh ya, yang premium, MTrade Premium, nanti Jumat ada event ini nih, cryptocurrency. Aku sampai lupa bahas tadi, kripto apa dan bagaimana kripto. Ini bukan untuk mengkampanyekan kripto, enggak, tapi karena banyak yang minta, banyak yang nanya, kita akan bahas termasuk 10 koin terbesar juga. Oleh pakarnya kita akan invite dari Koinvestasi ya. Jadi biar pakarnya yang ngomong tentang fundamental kripto juga. Ini khusus untuk premium user. Makanya langsung daftar aja di mtrade.id/WhatsApp.